Karena semua berhubungan dengan kebijakan-kebijakan pimpinan, sehingga 2 tahun terakhir kita untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan penjenjangan media itu berkurang. Dan harapan kita ke depan kita kembali lagi supaya teman-teman dari Samarinda juga ada yang bisa mewakili Kalimantan Timur, dan kita tingkatkan kompetensinya di bidang penjenjangan untuk bisa ke media. Karena di Kalimantan Timur sendiri untuk takaran utamanya Pangdadung sendiri ya, Kalimantan Timur. Jangan sampai lupa ya subscribe dan like Rusdian Channel. Saya pikir fasilitas ini teman-teman sudah tahu semua. Yang ingin saya sampaikan di sini, bagaimana ketika kita bekerja di lapangan, ingat bahwa penanganan bencana itu bukan menjadi satu lembaga yang lain. Itu terutama bagian FK yang belum terpilih atau dikukuhkan tadi tanggung jawab untuk bisa mengkoordinir teman-temannya nanti dalam penanganan bencana di Kota Samarinda ke depan. Jangan sampai lupa ya subscribe dan like Rusdian Channel. Oh iya, nanti lapor kepada nanti dilaporkan kepada DPR. Saya Pak mungkin bukan masalah kegiatan ini, tapi masalah identitas kami Pak di lapangan. Jadi selama ini jujur saja Pak, kita tahunya selama ini hanya menggunakan atribut. Nah, kita tahu di dalam suatu organisasi sebesar manapun biasanya ada namanya kartu tanda anggota (KTA) ya. Dan mudah-mudahan dari kementerian bisa memfasilitasi itu untuk KTA kami ketika kami di lapangan. Biasanya darurat kita tidak menggunakan atribut. Tiba-tiba ada bencana, kan ya, apakah kami harus cari baju ke sana kemari atau harus bawa? Kan tidak mungkin ya Pak ya. Namanya bencana tidak terduga. Jadi dengan adanya identitas kami, KTA itu kan kalau misalnya seperti KTP kan selalu dibawa ya Pak ya. Karena kita di Indonesia itu 39 triliun. Coba Bapak Ibu bayangkan, ini ada hubungannya dengan pertanyaan yang di awal tadi. Kenapa tali asih tagar itu hanya 250.000? Itu ada hubungannya. Kalau teman-teman berpikirnya itu hanya 250.000 per bulan untuk satu orang, itu angkanya itu miliar. Dan itu tidak di ACC. Itu baru kita bicara tali asih yang nilainya 250.000. Sekarang kita kembali ke perlengkapan. Seragam itu kalau misalnya satu orang itu nilainya 500.000, tinggal dikalikan. Itu ada air bersih ya, itu air. Tempat cukup luas, nah, maksudnya di masa itu kita cari yang tempatnya agak luas, jadi enak kita masak ya. Ya, lanjut Pak. Bisa lihat, itu sero apa tekanan
lah kita nanti di lapangan ya. Tapi yang utama sebenarnya itu kompor. Kalau kita biasa kalau ke lokasi ini biasanya kita bawa kompor untuk keperluan berapa orang, misalnya kita masak 2000. Kita tentukan itu kita bawa kompor berapa, ketelnya berapa. Jadi di lokasi kita tidak kekurangan gitu ya. Untuk alat ini penting juga nih Pak, alat. Info dari teman-teman yang di lokasi, oh berapa yang masakan? Oh 3000. Ya, ini sekian ribu. Jadi alat yang kita bawa harus sekian, personil yang kita bawa harus sekian. Sampai di sini ada yang belum jelas? Sampai jalannya ya. Lanjut Bang. Ini tadi ya yang ketel ya. 20 orang Pak di rumah, ambil sendiri dari situ. Kemarin terakhir di Walu begitu. Tapi variasi kita di lapangan ya. Lanjut Bang. Jangan sampai lupa ya subscribe dan like Rusdian Channel. Ini masih ya alat-alat ya. Lanjut aja Bang. Ya lanjut. Ini alat dapur. Saya tambahkan lagi ya. Kalau untuk misalkan kita dalam pelaksanaan dapur lapangan, itu memang harus double ya kesiapsiagaannya. Jadi dari personel memasak juga harus siap. Personel itu ya makanya kita dibekali sekarang ini kan ya penyegaran lah ya. Jadi kita harus bisa menentukan, Pak pagi ini kebutuhan 2000 bungkus. Jadi 2000 bungkus nanti dari dapur umum itu kita tentukan, oh kita masak berapa kilo ya untuk 2000 itu. Jadi seandainya lebih juga nggak banyak, kurang juga kalau bisa jangan kurang. Lebih nggak apa-apa, lebih nggak apa-apa. Artinya tidak makanan berlimpah sampai banyak tidak termakan. Kan saya, makanya kita harus hitung. Oh nasinya berapa kilo, lauknya berapa, kalau lauk bisa dihitung mungkin ya. Ayam, telur bisa dihitung, sayur gitu. Itu ya untuk personel ya. Tambah lagi alatnya tadi harus mampu juga kita masak 2000. Jadi harus seimbang ya. Memang dapur umum harus satu set ya. Tempatnya 2000. Situ. Ya harus bisa mengatur. Pak, Bapak masak nasi aja. Nah, kemarin kita bagi dua. Dari pihak kami nasi, dari Tagana Timur, lalu sama sayur ya. Tapi saling ini, saling komunikasi kita. Gitu. Sampai di sini ada yang tanya. Jangan sampai lupa ya subscribe dan like Rusdian Channel. Kalau kami dari TNI biasanya kalau pelayanan banjir itu Tagana biasanya sudah duluan ya di sana koordinasi sama Babinsa. Oh Pak Babinsa, kami perlu tenaga bantuan dari TNI sama alat sama personil. Nah, nanti Pak Babinsa ke Dandim. Nanti Dandim memberitakan kita. Pak BK, tolong dikirim satu set dapur umum. Contoh ini kan, di mana Pak lokasinya? Oh di sana. Jadi kita siapkan nasi ya. Nasi itu harus susah. Kenapa? Kadang mateng, kadang keras, kadang cemeng. Itu masaknya agak lama itu Pak. Nah, kita kasih rahasia masak lah. Saya kan ya mohon aja pengalaman kita masak di mana-mana sudah kan. Gitu. Ya. Jadi masak nasi itu nggak bisa juga kita satu karung itu diisi semua. Jadi kalau kita biasa pakai ketel 100 itu ada takarannya ya. Takarannya itu sekitar 18 kilo. 18 kilo itu kita taruh di ketel 100. Ketel 100 kita masak.
Nah, pagi tadi pelaksanaan pengukuhan pengurus FK Taruna Siaga Bencana Kota Samarinda periode 2025-2028. Dan tadi alhamdulillah langsung dikukuh langsung oleh Bapak Wakil Wali Kota Samarinda. Dan setelah itu kita lanjutkan dengan pelatihan peningkatan SDM teman-teman kita relawan Tagana Kota Samarinda. Sebenarnya pelatihan ini sih kita lakukan rutin setiap tahun. Artinya semua peserta ini sudah mendapatkan pelatihan, cuma kita mereview aja. Pak, dengan adanya kepengurusan yang baru ini, ada enggak untuk program kedepannya Pak dalam kepengurusan Tagana Kota Samarinda Pak? Dari Dinas Sosial terhadap Tagana Pak? Untuk program barunya, Program barunya insya Allah tahun depan kita ada program TMS, Tagana Masuk Sekolah. Tagana Masuk Sekolah. Ya. Selain itu apa lagi Pak? Nanti kemarin juga saya sudah meminta ke pengurus baru, coba nanti ada rapat pengurus Tagana, ajak teman-teman masing-masing 10 kecamatan, nanti program apa yang diusulkan teman-teman nanti. Oke, Pak, selain itu nanti apakah ada bentuknya seperti latihan-latihan apa logistik atau mengingat kembali Pak untuk Tagana-Tagana yang telah lupa, apakah diadakan lagi untuk pelatihannya Pak? Insya Allah nanti kita ada, sebelum tahun ini kita mau kita laksanakan. Tapi karena ada efisiensi besar kemarin secara nasional, akhirnya kita pangkas anggaran ditunda dulu. Insya Allah kalau tahun depan anggarannya disetujui, insya Allah kita melaksanakan di lapangan. Lapangan ya. Artinya bukan hanya masalah Tagana Masuk Sekolah, artinya ada pelatihan-pelatihan jenis-jenis yang lain. Seperti langsung teknis, langsung ke lapangan. Ya. Atau ada peningkatan ulang lagi Pak untuk mengenai dapur umum bagaimana Pak? Nah khususnya kita dapur umum karena kemarin waktu kejadian banjir 2 kali kemarin kan banyak masyarakat melalui kelurahan itu membuka dapur umum mandiri. Ternyata kemarin teman-teman di lapangan itu ukurannya relawan untuk sebagai mengelola dapur umum. Nah, mungkin nanti dengan adanya pelatihan ini mungkin insya Allah tahun depan kita akan lanjutkan dengan pelatihan dapur umum di lapangan. Untuk di lapangan Pak ya. Terima kasih Pak Adul yang mungkin yang melakukan di tempat yang berbeda. Baru-baru sekitar 1 bulan yang kita di ruangan Dinas Perikanan. Saya kembali lagi untuk hari ini beliau akan kembali menyampaikan materi kita. Oleh karena itu dengan suasana cukup dapat suara yang terdengar jelas di ruangan ini, kami harap teman-teman bisa memanfaatkan dan menyesuaikan. Kita akan ikuti sejenak ya informasi terkait dengan materi ketiga manajemen bencana dan sistem kontrol, karena ini termasuk penting dalam rangka meningkatkan kualitas kerjasama kita di lapangan untuk agar kita juga bersama kita. Oleh karena itu pada kesempatan materi ini kami sekali lagi berharap agar bisa kita simak dengan baik dan sampai nanti kita bertanya jawab ya bahwa ada hal. Ya, baik. Teman-teman berikutnya, Assalamualaikum. Itu performanya itu tidak efektif. Ya. Dan selama ini yang kita tahu banjir di Samarinda itu ketika misalkan hujan seperti ini, durasinya paling 3 jam kan sudah surut. Jaminan kesehatan terhadap teman-teman Tagana nampaknya belum terrealisasi. Nah sekarang saya tanya, seandainya teman-teman beradaptasi dengan insiden sendiri tanpa ada koordinasi, ketika mengalami insiden, kira-kira siapa yang bersalah? Siapa kira-kira? Apakah harus tetap menuntut ke dinas sosial? Tidak bisa kan? Nah, itulah pentingnya sebuah koordinasi. Tapi ketika diberikan tugas, setidaknya dinas sosial mengetahui, oh ya,
sehingga dengan 3 orang anggota cadangan berangkat ke lokasi. Minimal diketahui serta mengupayakan, ya, dengan mengusahakan ini kondisi yang tugas. Itu adalah asuransinya. Dan alhamdulillah dapat persetujuan. Itu satu contoh. Ya, itu memang sudah jelas pada saat itu memang ada perjuangan untuk persiapan bencana di Palaran sama Kabupaten. Ya, itu maksud saya. Ya. Jadi kita tidak mencari lapangan siapa yang paling cepat, siapa yang paling duluan di lokasi, bukan itu maksudnya. Ya, setidaknya ketika ada bencana, paling tidak koordinasi dulu lah. Telepon pimpinan, Pak kami izin, kami tidak kurang atas nama ini mencoba TKP untuk pendataan. Gak apa-apa. Ya, gak apa-apa. Ya, jadi saya muncul pertanyaan, apa yang mengharuskan kita berkata umum? Ini salah satu bekal atau modal ketika ada bencana. Sebelum kita melakukan membuat posko umum, yang pertama kali yang teman-teman harus ketahui apa mereka. Laporan dari data TSC, orang dari data TSC. Oke, dari TSC ada lagi? Instruksi dari soalnya definisi kebijakan pangan yang bergizi ini banyak, macamnya banyak. Ya. Jadi rata-rata kita memanfaatkan logistik yang ada. Oke, berikutnya. Nah, ini gambaran kerangka nasional, ya, kerangka untuk sebuah tim. Ya. Tadi dari PK, tadi sekitar 50 orang. Itu 37. Nah, sekarang kita coba kita menggunakan atau memberdayakan jumlah personil lebih kurang yang ada di ruangan ini. Oke. Yang pertama adalah koordinator tim. Siapa? Oke, jadi siapa? Ini nggak ada ATK ya? Nggak ada. Kertas atau program? Nggak ada, tidak ada. Tidak ada. Koordinator tim. Ayo. Ayo siapa? Oke. Yang bagian masa ini katanya. Ya, ini. Ya. Ini mah. Ya udah. Kemudian petugas pengajian, packing dan distribusi. Nah, ini bagian bungkus nih sama ngantar. Satu lagi. Duan. Lima. Ya. Oke. Kemudian membuat laporan dan evaluasi. Yang akhir Excel atau komputer siapa nih? Ada nggak? Kalau nanti sekali, maksudnya ada belum? Sudah masuk? Atau bukan aja?
ayo pada jalan yang berdua ke sini dulu. Ke atas. Hasil kaji cepat di lapangan dari tim koordinasi dan pendataan. Kita tunggu dulu, ya, hasilnya seperti apa. Yang nyuruh bawa ibu jalan tadi siapa? Belum jadi ketua sehari. Belum sehari jadi ketua sudah sakit kepala. Ini Ini tadi kami longmas loh. Longmas apa ya yang bawahi siapa? Panas. Buat jiwa ya yang kita siapkan, beras 890 kg, ikan kaleng sekitar 3 dos, yang mana satu dosnya ada 100 kaleng, telur ayam 20 piring, lanjut untuk sayur menyesuaikan dengan kondisi yang ada di kelurahan lapangan. Mie instan 20 dos, minyak goreng 1 dos, kecap manis, tiga hari masa 3 hari. Iya, untuk minyak goreng sekitar 3 dos ya, tanggal 3 hari ya, perharinya 1 dos. Untuk kecap manis ada 2 dos, gula, untuk teh 10 kantong, 10 kotak isi 50 ya. Oke, demikian tadi yang saya bisa sampaikan. Sekian dan terima kasih. Oke, hapus dulu untuk di sini dulu. Oke, terima kasih. Lanjut bagian perekaman. 1 opor 4 2 raja 5 3 panci 2 4 sendok susu mesin 5 serat penggorengannya 2 sutir 5 peniris minyak atau salirannya 4
pisau 6, penjepit makanannya 6, pembuka kaleng 5, getar akut atau ukuran besar dan sedang itu 4, tabung gas itu 5 selama 3 hari. Sama 15 hari apa? 12 tabung. Getah tentang air atau penampungan itu 5 kali kedai atau 15 ribu. Tentang nasi 10 kali kedai 10 ribu. Bumbu dapur 5 kali kedai itu 15 keteng. Minyak 25 bungkus itu ukuran 5 liter. BBM itu 10 kali kedai 1 liter. Tergantung jaraknya ya. Aku sobatnya 5, mobil 2 mobil, laptop 3, tali 5, blender 3, termos 4, genset 2, sponge sabun 3. Oke, itu untuk 3 hari cukup ya, mana ya. Oke, hapus dulu. Malam nasi sarden, kali kedua nasi Cerita ayam. nasi sama mie. Tadi mau sampaikan ya, itu penuh. Artinya ini bisa dilakukan karena mengkondisikan dengan batas logistik yang ada. Ya, jika memang ada tambahan dari kebutuhan lain bisa kita lakukan. Oke, hapus untuk bagian produksi. Berikutnya bersih dan bersihan alat silakan disampaikan untuk pelarian. Tadi bersih. Aktivitas bagian air petugas bagian air bersih dan kebersihan peralatan. Yang kami kerjakan, satu dengan mempersiapkan kesiapan, yaitu 1 air bersih PDAM 10.000 liter untuk masa tanggap darurat 3 hari. 2 peralatan cuci piring atau kebersihan peralatan, yaitu sampai 3 bungkus dan isi 1 liter untuk masa tanggap darurat 3 hari. Dan ketiga, spon untuk menjaga banyak terus itu nak sabut, sabut nyur, sabut nyur. Dan Pak, selama bertugas kami menyesuaikan selanjutnya sejak itu bagian kami. Tidak gempor tangan bungkus sih. Kita masak 2000 bungkus lebih kok bertiga aja bungkus sih. Weh, patah tulang. Boleh keurutan bungkus nasi. Oke. Untuk 2.170 jiwa. Sedangkan yang kami lakukan untuk bungkusan nasi itu 39 pak selama 3 hari. Kresek besar 240 pack. Kemudian plastik gula 23 pieces ya. Untuk pendistribusiannya kami hanya bergantung kalau tidak ada data RT-nya, mereka yang datang dan kami catat untuk setiap RT. Terima kasih. Oke, semangat untuk bagian teknik dan distribusi. Terima kasih. Bukan kita ini. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan khususnya dari Pak Dado, Pusat Pengembangan, kita kalau membuka dapur umum, mungkin nanti pengurus baru ada manajemennya. Nah ini khusus pengurus baru nih, mana pengurusnya? Pengurusnya akhirnya bilang. Pengurus baru, struktur baru, itu sempat kulit loh. Ya kemarin itu saya sama pengurus baru mengonsep struktur itu supaya saya mau ini nih. Kalian pengurus terpilih tolong konsep struktur RC yang mau kita ajukan yang akan nanti di SK-kan kepala daerah untuk ramping saja.
Oh, yang sebelumnya saya lihat A2 ada 19 kan 29 Pak? Hah? 15? 19 seksi. Banyak kok saya ini. Jadi nah akhirnya kita bukalah kemarin lihat beberapa kota dengan penasehat sampai ketua organisasi angkatan sampai wakil sampai sekretaris itu ke bawahnya pakai RC apa coba? Kan intinya kali ini pada umumnya TRC ya, TRC itu integrasi cepatnya itu. Makanya kemarin saya tidak bisa kita kotak-kotakan karena susah. Kalau kita kotak-kotakan nanti aku bukan bidang ini lagi. Aku bukan bidang ini, walaupun dia ada waktu ya, di bidang ini ada waktu. Mungkin entah apa kerja yang bisa dijaga. Hari nggak bisa hadir. Makanya nanti selain kemarin ada bidang itu, yang bidang itu tidak ada anggota, tapi semuanya TRC di luar bidang. Jadi elastis saja, jangan bisa ada waktu terjadi bencana yang diperlukan tenaganya, mau cari pahala kebaikan silahkan datang. Ya, jadi memang karena sektor kita kan bukan seperti pemerintah, bagi swasta, organisasi swasta yang ada profitnya. Kalau kita tidak ada, kita hanya profit manusia dan mencari amalia membantu sesama yang sedang mengalami musibah atau terkena bencana. Mungkin sebelum terakhir kemarin sebelum PKT hadis umroh dia pesan saya ini salam sama teman-teman negara. Mudah-mudahan dengan pelatihan ini selain meningkatkan kualitas SDM, bisa penyegaran. Namanya kita ini kan manusia pasti sedikit-sedikit lupa ya. Maksud saya, makanya sekarang kalau saya senang dari dulu mendengarkan juga. Ya, sebetulnya kita pernah berlatih cuma karena kita tidak melaksanakan, tidak sempat melaksanakan ikut dalam pelaksanaan penanganan bencana yang terlupa. Ya, jadi dia titip salam, semoga teman-teman tetap semangat dan dapat mengaplikasikannya nanti dalam penanganan bencana di Kota Samarinda, khususnya kepada pengurus yang terdahulu ya. Mungkin pada kesempatan ini mungkin kita karena saudara kita ya almarhum Ardiansa mungkin bisa kita berikan hadiah ya. Terakhir, bila ada Nabi Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila al-wahid khususan Ardiansa bila ada Nabi Mustafa sekarang bahagia. Demikian, terima kasih. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dan alhamdulillahirabbil alamin, kegiatan pada hari ini secara resmi kami tutup. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa like, comment, and subscribe Rusdian Channel. Takana Indonesia.